Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bersama-sama masih bisa bertemu kembali, berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah 2 pekan berturut-turut kita libur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa lanjut kembali. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai makruhatus shalah, ya, hal-hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang makruh dilakukan ketika sholat, ya. Ada, kalau di kitab ini Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan ada 19 hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Nah, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ada 6 hal, ya. Masih ingat apa saja? Yang pertama adalah tarku wajibin minal wajibati amdan, meninggalkan salah satu kewajiban sholat, atau bukan kewajiban sholat, salah satu wajib sholat, ya, wajibatis sholat. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Jadi wajib sholat menurut mazhab Hanafi itu ada banyak, antara lain membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengeraskan bacaan di sholat yang keras, sholat yang jahar, dan yang lainnya. Nah, kita bahas kemarin bahwa dalam mazhab Hanafi hukum meninggalkan salah satu wajib sholat itu hukumnya makruh, tapi makruhnya itu makruh karoha tahrimiyah, ya, makruh yang menjurus ke haram, artinya tidak boleh dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, tarku sunnatin min sunani amdan. Apa? Yang kedua, meninggalkan sunnah-sunnah sholat, ya. Jadi meninggalkan salah satu sunnah sholat itu hukumnya makruh. Misalnya kita sholat, kemudian sebelum kita atau setelah takbiratul ihram itu kan ada disunahkan membaca doa iftitah, ya. Nah, meskipun doa iftitah ini sunnah, bukan berarti boleh ditinggalkan begitu saja. Ketika kita meninggalkan membaca doa iftitah karena beranggapan bahwasanya itu sunnah, maka hukumnya makruh. Lalu yang ketiga, tatwilul qiraah, mempanjangkan bacaan. Jadi terlalu mempanjangkan bacaan. Kemudian yang keempat, al-isyarah, ya, memberikan isyarat ketika sholat. Kemudian kelima, menoleh ketika sholat kecuali ada hajat. Lalu yang keenam adalah tasbih. Ya, tasbih itu memasukkan jari-jari, lalu bersandar ke tangan ketika duduk. Nah, ini sudah kita bahas semua. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yang ketujuh, yaitu al-abas, ya, bila hajah. Al-abas bila hajah itu artinya bermain-main tanpa hajah. Baik, penulis kitab ini beliau menyebutkan di sini as-sabi al-abasu bil yadi awis saubi awil badan awil lihya aw wada'il yadi 'alal fami aw taghtiyatil anfi ay at-talassum min duni hajatin. Al-abas, abas itu bermain, ya. Abas ain ba sa. Nah, itu artinya bermain-main. Kalau abas pakai sin apa artinya? Kalau ini kan abasa pakai sa, ya. Kalau abasa, ya, bermuka
masam atau merengut gitu ya bahasa kita. Nah, tapi ini bukan merengut. Al-abas di sini main bil yadi awis thawbi, memakai baju atau tangan, awil badan atau badan, awil lihya atau jenggot, ya yang punya jenggot. Misalnya punya jenggot panjang, jenggotnya digini-ginikan ketika sholat, ya tanpa ada kebutuhan tertentu. Awadhil yadi awil fami alal fami, atau meletakkan tangan di atas mulut, jadi menutup mulut dengan tangan. Awit tawtiyatil anf, atau menutup hidung. Au talasum itu artinya memakai talasum itu memakai topeng gitu ya, atau masker dan lain sebagainya. Min duni hajatin, tanpa ada hajat ya. Tapi kalau ada hajat ya tidak makruh ya, seperti dulu ketika Covid itu ya, itu kan dianjurkan memakai masker. Kalau tanpa hajat kemudian memakai masker ya hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat maka hukumnya berubah menjadi mubah. Nah, baik. Jadi ada beberapa hal ya di sini yang disebutkan sebagai hal yang makruh dilakukan. Ya, yang pertama adalah bermain, kemudian menutup wajah atau menutup hidung. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar. Dia berkata, li hadits Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati fa innar rahmata tuwajihuhu fala yamsahu al-hasa. Jika kalian sedang melaksanakan sholat, ya, idza qama ahadukum ila sholat, jika kalian sedang melaksanakan sholat, fa innar rahmata tuwajihuhu, sungguhnya rahmat Allah itu sedang menaungi dia. Fala yamsahul hasa, maka janganlah kalian, yamsahul hasa itu artinya bermain-main dengan kerikil gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan maksudnya bagaimana jangan bermain-main dengan kerikil ketika sholat. Ini mungkin karena masjid yang di zaman Nabi itu lantainya tidak seperti ini ya, jadi kan masih berupa pasir. Jadi mungkin ketika duduk gitu ya, duduk di antara dua sujud, nah kok lihat ada kerikil bagus disentuh-sentuh gini. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah ini karena memang menyesuaikan kondisi ketika itu. Tapi maksud larangan di hadis ini ya bukan hanya tidak boleh bermain kerikil, tapi intinya larangannya itu berlaku untuk yang lebih umum ya, tidak boleh bermain-main. Nah, maka di sini beliau menjelaskan at-taqyidu bil hasa kharaja makhrajal ghalib hina kanat masajiduhum ghaira mafrusyah. Di situ disebutkan larangan bermain-main dengan kerikil untuk menjelaskan sesuatu yang biasa dilakukan ya, makhrajal ghalib yang pada umumnya dilakukan ketika masjid-masjid mereka ghaira mafrusyah, tidak ada karpet, tidak ditutup dengan karpet. Wala farqa bainahu wa bainat turabi war raml, dan tidak ada perbedaan hukum antara bermain-main dengan pasir ini dengan bermain-main turab, debu atau pasir. Bidalili hadithi Mu'aykib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul yusawwit turab haitsu yasjud in kanat fa'ilan fawahidah. Nah ini ada dalilnya. Dalil hadis Mu'aykib dari Nabi, beliau bersabda tentang seorang laki-laki yang dia biasa meratakan tanah ketika hendak sujud. Nah itu tadi, ini kembali ke kondisi masjid ketika itu. Karena kondisi pasir, mau sujud diratakan dulu tanahnya supaya enak dipakai sujud. Rasulullah mengatakan in kanat fa'ilan fawahidah, jika itu harus dia lakukan fawahidatan, maka cukup sekali saja dia meratakan tanah itu ya, jangan terus-menerus. Ya, jadi pahami ya. Jadi nomor 7 ini bermain-main. Nah, ini juga penting kita jelaskan ke anak-anak ya. Ya, terutama anak-anak ya biasa kalau sholat main-main, malah tidak hanya bermain-main, kadang jongkrok-jongkrokan gitu ya, kadang ngobrol. Nah itu
perlu kita jelaskan. Kalau sampai gerakan-gerakan seperti gelut-gelutan seperti itu ya sudah batal salatnya ya. Nah, tapi hanya sekedar bermain-main saja itu makruh hukumnya. Punya baju di dilinting-linting seperti ini. Nah, ini juga termasuk hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Baik, kita lanjutkan ke-8. Karahatu ma yata'allaqu bin nadhar. Ya, sebentar. Penglihatan. Nah, kalau di sini ya saya ringkas ada 3. Yang pertama itu memejamkan mata. Ya. Mungkin karena supaya khusyuk kemudian memejamkan mata, nah itu aslinya makruh hukumnya. Lalu mengarahkan pandangan ke atas. Jadi dongak ke atas sini atau melihat sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Nah, yang pertama yukrahu taghmid al-ainaini illa li khaufin nadhar ila ma yushghilu an as-shalah. Makruh hukumnya memejamkan mata kecuali karena khawatir melihat kepada sesuatu yang bisa menyibukkan diri dari sholat, jadi bisa mengganggu. Misalnya kita sholat kemudian di sekeliling kita itu ada anak-anak main-main, atau misalnya di depan kita itu ada semacam ornamen-ornamen gitu ya, atau pokoknya sesuatu yang mengganggu. Kalau kita tidak memejamkan mata, nah itu hukumnya makruh ya. Kalau tidak ada hal itu, jadi kalau sholat tenang gitu ya, suasananya kondusif, nah kemudian memejamkan mata itu hukumnya makruh. Ini sebagaimana disebutkan hadis Ibnu Adi, idza qama ahadukum fis sholati fala yaghmid ainai. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, fala yaghmidhu ainaihi, jangan memejamkan matanya. Nah, lalu kedua, wa yukrahu raf'ul basar ila samai li hadisi Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini kedua, mengarahkan pandangan ke atas. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis sholati aw la tukhattafanna absaruhum. Nah, ini bahkan ada semacam ancaman gitu ya dari Nabi, hendaklah kaum itu ya, la yantahiyanna aqwam, hendaklah kaum itu, orang-orang itu menghentikan melihat ke atas, mengangkat pandangannya ke atas langit ketika sholat, au la tukhattafanna absarahum, atau nanti bisa-bisa Allah akan mengambil pandangan mereka gitu. Jadi ini kan redaksi ancaman gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang terlarang. Baik, kemudian yang ketiga, karohatu melihat sesuatu yang mengganggu konsentrasi ya. Wa kadzalika yukrahun nadhar ilal malahi li hadits Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam faqala alhadni an sholati idhabu biha ila abi jahm wa'tuni bi an bija niyatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini larangannya kan tadi apa? Melihat sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Baik, kita lanjutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di hadis Aisyah, beliau shalla fi khamisatin laha a'lam. Beliau itu sholat ya, fi khamisah laha a'lam. Nah, sementara di depan beliau itu ada khamisah, ada semacam kain laha a'lam, yang di situ ada nomor-nomor, ada gambar-gambar gitu ya di depan beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya ini tentu saja setelah sholat, al-hadni an sholati. Jadi kain itu yang mungkin bisa kelambu atau kain yang lain itu menggangguku ya, mengganggu sholatku.
al-hadni. Al-hayuli itu kan artinya mengganggu ya, dari sholat yang beliau lakukan, mengganggu konsentrasi beliau. Idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi'an bijaniyatihi. Ya. Jadi pergilah ke Abu Jaham. Ya, pergilah ke Abu Jaham, kemudian datangkanlah kepadaku bi'an bijaniyatihi. Ya, intinya disuruh kain itu diambil ya, diberikan ke Abu Jaham. Mungkin beliau seorang penjahit gitu ya. Jadi dirubah jadi bentuk yang lain, bukan sebagai kelambu lagi ya. Kalau di sini disebutkan khomiso itu kisaun min sufin au khuz muallam. Jadi mu'lam. Jadi semacam kain gitu ya, yang terbuat dari bahan kain wol. Yang situ ada gambar-gambarnya. Itu intinya jangan diletakkan lagi di depan Rasulullah. Nah, dari hadis tersebut Imam As-Sun'ani mengatakan wa fil hadits dalilun ala karahati ma yushghilu 'anis shalat. Dalam hadis tersebut ada hukum makruh ya, melihat kepada sesuatu yang mengganggu konsentrasi salat minan nukush wa nahwiha mimma yushghilu al-qalb. Dari nukush itu ya, dari semacam kain-kain itu tadi ya, tulisan-tulisan yang bisa melalaikan atau menyibukkan hati. Wa fihi mubadaratuhu sallallahu alaihi wasallam ila siyanati as-salati amma yulhi wa izalati ma yushghilu 'anil iqbali 'alaiha. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersegera ya untuk melakukan koreksi, untuk melakukan perbaikan ketika ada sesuatu yang mengganggu sholat, dan menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dari pelaksanaan sholat tersebut. Nah, jadi ini yang ke-8. Nah, makanya ketika sholat itu kalau bisa, terutama sholat jamaah ya, ketika memakai baju itu ya diusahakan baju-baju yang tidak ada tulisannya ya di belakang. Atau kan biasanya banyak itu sholat terus pakai baju bola gitu ya, ada tulisannya Ronaldo gitu. Nah, itu kan mengganggu sholat. Atau tulisan-tulisan yang lain, kaos partai gitu ya. Nah, kalau bisa dihindari ya, meskipun tidak haram tapi itu nanti bisa mengganggu orang yang di belakangnya gitu ya. Ketika sholat dia baca gitu. Nah, itu kan mengganggu pandangan, mengganggu orang yang sedang sholat. Baik, kemudian ke-9, karahiyatu tanakhum al-musalli amamahu au an yaminihi fi ghairi al-masjid. Larangan atau makruh hukumnya tanakhumul musalli amamahu. Mengeluarkan tanakhum itu mengeluarkan riya ya, belum tahu riya itu Pak. Bahasa Indonesianya apa ya yang pas itu? Ya dahak ya, mengeluarkan dahak di depannya atau di kanannya fi ghairil masjid, ketika sholatnya itu tidak di masjid. Nah, ini beliau menyebutkan hadza adabun jammun wa musadamatuhu isaatun lis sholati walil musallina ma'an. Ini merupakan adab yang sangat tinggi, adab yang sangat luar biasa. Wa musadamatuhu, dan orang-orang yang tidak memperhatikan melanggarnya itu isaatun lis sholati walil musallina ma'an. Itu merupakan bentuk pencorengan gitu ya, citra sholat, atau bentuk tidak menghormati ibadah sholat sekaligus tidak menghormati al-musallin, orang yang sholat ya. Jadi ketika sholat jamaah gitu tiba-tiba mengeluarkan dahak, lidhanaha anhu syar'an fil masjidi wa ghairihi, maka untuk itulah syariat melarang melakukan hal itu di masjid atau di selain masjid. Kayak gitu dipakai lagi di jas. Nah, kita lanjutkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Rasulullah melihat di dinding masjid itu ada riak, ada dahak. Fatanawal hasah wa fahattaha, kemudian Rasulullah pun mengambil kerikil dan beliau mengeriknya. Wa qala idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi au tahta qadamahu au tahta qadamihi al yusra. Ya, Rasulullah ketika itu mengatakan, ketika kalian mengeluarkan dahak, jangan mengeluarkannya qibala wajhihi, di depan atau di kanannya, tetapi meludahlah di sisi kiri atau di bawah kaki sebelah kiri. Nah, beliau menerangkan di sini wa fi riwayatin lil Bukhari, dan disebutkan di riwayat Bukhari, fayudfinuha, ya, hendaklah dia menguburnya gitu ya. Wa hakadha wa hadza kana sa'ighan fil masajidil qadimah al-qa'imah 'ala turab. Nah, sekali lagi, kasus ini terjadi berlaku di zaman ketika dulu masjid itu masih lantainya berupa tanah, berupa pasir. Amma al-yauma fayajibu at-takhallusu minan nukhamah awil busaq biwasailit tanzif al-hadithah min waraqin wa kumashin wa nahwihima. Nah, dulu Rasulullah memerintahkan seperti itu. Kalau mau meludah, ya meludah sebelah kiri atau diludahkan di kaki, dikubur di kaki sebelah kiri. Itu karena zaman itu lantainya masih berupa pasir. Sehingga apa? Sehingga ketika ada bekas ludah, ya tinggal dikubur dengan pasir. Nah, sekarang beliau menyebutkan amal yaum, hari ini, fayajibut takhallus minan nukhama awil busaq biwasailit tanzif al haditsah. Wajib untuk membersihkan ya dari dahak atau dari ludah itu dengan alat-alat kebersihan yang modern, min warokin wa kumashin wa nahwiya, seperti kertas ya, tisu gitu ya, wa kumash, sapu tangan, wa nahwiya, dan selainnya. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan al-muradu bidafniha idza kana al-masjidu turabiyan aw ramliyan, fa amma idza kana muballatan mathalan fadalakaha bi syai'in mathalan falaisa dzalika bidafnin bal ziyadatun fit taqaddur. Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Jadi hadis ini tidak harus kita pahami secara tekstual, melihat kondisi zaman itu seperti apa. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan mengubur dahak atau ludah itu di masjid ketika masjidnya masih berupa lantainya tanah atau pasir. Nah, adapun jika masjidnya muballaton, karena zaman Imam Nawawi tentu sudah ada keramik ya. Beliau mengatakan kalau masjidnya berupa keramik lantainya, maka kalau dibuang di lantai, kemudian di dalaka itu diorat-aritkan gitu ya, maka itu bukan ngubur namanya, tapi malah mengotori lantai, bisa menyebabkan lebih kotor ya. Membersihkannya ya dengan cara yang lain. Nah, intinya seperti itu ya, dihindari ketika melakukan ini. Ya, kalau kondisi pilek atau kondisi sedang tidak enak badan, ya bawa tisu atau bawa sapu tangan ya. Jaga-jaga ketika nanti di tengah-tengah sholat tiba-tiba meler ya. Nah, itu sebenarnya termasuk sesuatu yang dibolehkan dalam tengah-tengah sholat melakukan hal itu ya. Ini tergantung mazhabnya, karena memang ada perbedaan pendapat mengenai gerakan di luar sholat ya, yang membatalkan sholat. Kalau di mazhab Syafi'i itu 3 kali gerakan itu batal langsung sholatnya. Itu gerakan di luar sholat ya, di misalnya kukur-kukur seperti ini. Tapi di mazhab lain itu ada yang tidak seperti itu. Jadi pokoknya menurut adat itu bukan gerakan yang terlalu banyak, maka sholatnya tidak batal. Termasuk itu tadi, mungkin ketika sakit atau apa ya, meler hidungnya, kemudian bawa tisu
Ya, lalu ketika mau keluar kemudian diusap dengan tisu. Nah, setelah itu kalau kebiasaan ini mungkin bagi kita jorok ya. Setelah kasih tisu kan biasanya dibuang. Tapi saya melihat beberapa orang Arab itu mereka biasa di dalam kelas itu ingusan gitu ya, diserot kemudian tisunya diul-ul dimasukkan ke saku. Nah, dimasukkan ke sak mereka. Nah, itu kan nggak kotor ya, kan kena tisu. Tapi mungkin bagi kita jorok seperti itu. Nah, tapi bagi orang lain menurut adat mereka mungkin tidak jorok seperti itu. Baik, dua lagi ya. Nomor 10 aksu asy'ar. Aksu asy'ar wa tasmirul kum ila al-mirfaqain. Mengelabang rambut ya. Dan melipat ya, melinting lengan baju ilal mirfaqain sampai ke siku. Aksu asy'ar, nah, di sini jelaskan dhafruhu wa fadluhu wa huwa makruh. Nah, aksu itu artinya mengelabang. Ya, dhafruhu wa fadluhu, hukumnya makruh. Jadi sholat dengan kondisi rambut dikelabang. Ini berdasarkan hadis Abu Rafi, dia berkata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu wa ra'suhu ma'kusun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki sholat dalam kondisi rambutnya dikelabang. Ini mungkin kebiasaan bangsa tertentu ya. Kalau yang lapangan biasanya perempuan, tapi ini laki-laki di bangsa-bangsa tertentu seperti di Eropa itu ada bangsa Viking ya. Itu laki-lakinya biasa ngelabang rambut. Nah, itu ketika sholat beliau menjelaskan di sini Rasulullah melarang sehingga hukumnya disimpulkan makruh. Wa kadzalika yukrahu tashmirul kum ilal mirfaqaini limunafatihil adab wal kamal walin nahyi anhu fi haditsin dhaif. Ini yang kedua, dilarang juga melinting baju. Jadi misalnya pakai baju lengan panjang ya, dilinting sampai siku. Nah, seperti ini. Alasannya apa? Alasan makruhnya itu karena ini tidak sopan ya, kurang sopan ya. Soalnya sholat pakai baju seperti ini gitu ya. Dan menyelisih adab-adab dan kesempurnaan. Selain itu juga ada larangan, tapi larangannya di hadis dhaif. Baik, 11 al-iqa, duduk iqa. Duduk iqa itu artinya salah satu cara duduk ya yang makruh dilakukan. Wa huwa an yadha'a aliyataihi 'alal ardi wa yansiba rukbatayhi. Duduk iqa itu meletakkan aliyatai, pantat ya, di atas lantai dan menegakkan kedua rukbatai ya, kedua lutut. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini ya, yang bawah ini ya, jelas ya. Nah, nggak tahu kan biasanya anak kecil yang bisa kayak gitu. Kalau sudah besar sulit ya. Biasanya sakit gitu ya. Jadi pantatnya ini nempel lantai. Jadi bukan seperti ini, bukan di atas. Jadi telapak kakinya bukan di atas pantat, tapi pantatnya nempel lantai, kemudian kedua kakinya itu ditegakkan. Nah, ini namanya iqa. Nah, dijelaskan al-julus baina qadamaini mansubataini. Nah, ini yang dilarang, yang makruh. Li hadits Abi Hurairah nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saya melakukan 3 hal. An-naqratin kanaqrati adik. Pertama, ini ketika sholat ya. Naqrah kanaqrati adik. Naqrah itu nyucuk ya, mematuk seperti ayam jago mematuk jagung. Paham maksudnya ya? Saking cepatnya sholatnya. Nah, ayam jago makan jagungnya ceduk seperti ini. Ya Allah, ya. Di sholat 4 rakaat itu bisa jadi nggak sampai 1 menit itu misalnya. Nah, itu sholat yang super cepat, itu nakroh karena nakroh tidik.
Wa iqa ka iqa'i al-kalb. Ini juga perlu kita cari apa memang seperti ini duduknya anjing ya. Jadi melakukan duduk iqa-nya seperti tadi, seperti duduk iqa-nya anjing. Kemudian terakhir wal iltifat kal tifatis sa'lab, dan menoleh-noleh seperti menolehnya as-sa'lab. Sa'lab itu kalau bahasa Jawanya garangan. Tahu garangan? Apa bahasa Indonesianya? Terus musang ya, jadi musang. Jadi seperti musang. Kalau nyebrang itu kan biasanya noleh-noleh gitu. Nah, itu dilarang ketika sholat. Nah, ini salah satu dalil yang menjadi landasan. Baik, terakhir as-sholatu ma'asyawaghil at-tabi'iyah. Nah, sholat tetapi dia sedang dalam kondisi asyawaghil at-tabi'iyah. Ada sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Apa contohnya? Dia menyebutkan di sini tukrahus sholatu hatinan bil baul. Makruh sholat dalam kondisi menahan kencing. Au hatiban bil ghaid, atau menahan buang air besar, ngempet gitu ya bahasa Jawanya. Au haziqan birrih in wasi'a al waqt, atau haziqan birrih. Haziqan birrih itu artinya menahan kentut ya, menahan kentut. In wasi'a al waqt, jika waktu memungkinkan untuk melakukan itu semua sebelum sholat. Jadi ketika meskipun sudah azan ya, mau sholat jamaah, kemudian kita kebelet ya dituntaskan dulu hajatnya. Nah, kecuali kalau kebeletnya itu di tengah-tengah sholat, kan bisa saja ya. Ada orang sholat, terutama kalau sholat subuh misalnya, tiba-tiba pengen buang air kecil atau pengen buang air besar. Nah itu karena kita sudah di dalam sholat ya mau nggak mau ya harus ditahan supaya tidak batal sholatnya. Au ma'a tuqanit ta'am au bihadratihi. Nah, atau sholat dalam kondisi makanan sudah dihadirkan ya. Memikirkan makanan, atau ketika makanan sudah siap dihidangkan. Di hadits Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadun bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbatsain. Nah ini dalilnya. Yang pertama larangan memikirkan makanan itu tadi. Janganlah kalian sholat ketika makanan sudah dihidangkan wala huwa yudafi'ul akhbatsain, atau ketika dia sedang menahan al-akhbatsan. Al-akhbatsan itu yaitu tadi dua hadas, air kencing, kemudian air kentut dan seterusnya. Ai al-baul wal ghaid, yaitu air kencing, wal ghaid dan kotoran. Kemudian ada lagi wa tuqrahu aidan inda mubalaghatin naum. Makruh juga sholat dalam kondisi sangat mengantuk. Ini berdasarkan hadis Aisyah, Nabi bersabda, "Idza na'asa ahdukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu." Jika kalian mengantuk ya, maka tidurlah terlebih dahulu ya sampai hilang rasa kantuk itu. Fa innahu idza shalla wa huwa na'is, karena ketika dia sholat dan dalam kondisi mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir. Nah, mungkin dia ketika itu ya hendaklah dia pergi dan beristighfar, fayasubbu nafsahu, dan dia mencela dirinya sendiri. Nah, terakhir menguap ya, menguap at-tasa'ub li'annahu minat takasul wasyaiton, karena dalam sholat itu menguap itu termasuk salah satu tanda-tanda indikator kemalasan dan berasal dari syaitan. Diriwayatkan oleh Syaikhan, at-tasa'ubu minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum fal yakdzim mastata. Nah, jadi menguap itu berasal dari setan, maka ketika salah seorang di antara kalian menguap dalam sholat, maka hendaklah dia menahan ya. Menahan uapnya itu jangan sampai
dibiarkan terbuka lebar. Nah, kalau tidak mampu mau ditutup juga silakan ya, diusahakan ketika sholat tidak menguap. Baik, saya rasa cukup itu pembahasan kita di siang hari ini. Jadi ada berapa yang kita bahas? Ada 6 ya, 6 poin yang makruh dilakukan ketika sholat. Yang pertama apa tadi? Ya bermain-main dan juga menutup wajah ya, dengan untuk menutup hidung dengan lisam tadi, dengan topeng, kemudian tanpa ada hajat. Lalu yang kedua apa? Ya melihat ya, yang ada hubungannya dengan melihat. Tidak boleh memejamkan mata. Kemudian apa lagi? Ya melihat ke atas, lalu apa? Melihat sesuatu yang ya melenakkan. Lalu yang 9 ya larangan mengeluarkan dahak. Kemudian ke 10 mengelaba, kemudian melinting ya, melipat baju, melipat lengan. Kemudian ke 11 duduk IK. Bagaimana duduk IK itu? Ya duduk W. Itu istilahnya duduk W. Jadi tangan atau dua telapak kaki ditegakkan, lalu pantatnya di tengah. Dan terakhir sholat ya dengan menahan sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Cukup? Kalau tidak ada, kita tolong dokumentasi.